Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Desi. Pertanyaannya, misalkan saya seorang bendahara otomatis menyimpan uang. Apakah saya boleh menggunakan uang tersebut dengan alasan diganti? Ya, menggunakan itu berarti kan pinjam. Ya, nah, itu bisa gosok menggunakan itu tanpa izin, itu kan. Berarti kan menyalahgunakan kewenangan. Mentang-mentang sebagai bendahara main pakai aja, itu kan ghosbun, itu haram karena menyalahgunakan kewenangan dan amanat. Tapi kalau ya qardun, ini pinjaman, ya dia bendahara, toh ada atasan bendahara yaitu ketua, ya kan, ya bilang ke ketuanya, Pak Ketua, ada apa namanya keperluan ini, boleh saya pinjam dulu dah barang sepekan atau bagaimana begitu, dicatat tentu saja nih sekian, ya kan, saya akan kembalikan sekian, boleh, asal tentu ya bil amanah. Pertama memang sesuai posisinya, kalau ada atasannya ngasih tahu bil ini tanpa izin itu termasuk gosip, ya kan. Lalu tentu tepat, ya tepat waktu dan tepat penggunaannya, ya kan. Jangan sampai uangnya ya tidak untuk tujuan yang memang sudah ditentukan, malah untuk makan-makan atau apa, nanda, ya kan. Kalau memang keperluannya ini untuk anak nih kurang untuk apa, biaya sekolah, ya udah ke situ kan. Nah, jangan lalu masak-masak, ya kan. Nah, itu ya Allahu a'lam. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Neni Suwani, ya, asal Lampung. Pertanyaannya, saya membeli buku online. Ternyata setelah datang buku itu bajakan. Apa yang harus saya lakukan? Apakah dikembalikan atau tidak dimanfaatkan atau seperti apa? Ya, jadi ternyata bajakan. Berarti kan dia tidak tahu. Nah, tahu-tahu, oh bajakan. Ini disebutnya itu masalah sesuatu yang majhulul hal, sesuatu yang tidak diketahui persis ini bagaimana, ya kan. Makanan termasuk objek jual beli, ya kan, disyaratkan membeli itu yang halal, makanan juga yang halal. Tapi di suatu tempat ya kita tidak tahu karena lingkungannya ini taruhlah di Bali atau di mana, ya tidak ada keterangan halal atau apa, ya, tapi ini makanannya sih makanan biasa kan, cuma cara memasaknya misalnya, ya kan. Nah, itu termasuk yang majhulul hal, ya. Kalau bisa ya kita tanya ini apa bagaimana kan, kalau bisa, ya kan. Ya kalau susah harus tanya ya sebelum cuma beli satu juga tanya-tanya, ya kan. Itu kan bisa bikin mengganggu hubungan, ya kan. Ya taruhlah, lihatlah ini bendanya apa kan begitu. Faktanya bisik bendanya ini pisang, ya sudah, pisang itu ya memang pisang mentahnya itu halal, ya kan. Lalu digoreng kan dengan minyaknya juga tentu saja suci, halal kan, itu zahirnya sudah. Jadi yang majhulul hal itu perlakukan apa yang zahirnya kan begitu. Lalu tadi pertanyaannya yang harus dilakukan dalam hal bajakan. Nah, ketahuan ya tentu istighfar lah, ya istighfar, ya kan. Ada yang hak adami berarti stop, ya, jangan melakukan lagi. Kalau itu eksemplar yang pertama, jangan ya pesan eksemplar yang kedua dari toko online yang sama, sebab kan tahu itu bajakan kan begitu. Itu stop. Ikla berarti kan stop, ya. Kalau mengembalikan bagaimana caranya, sudah stop saja. Kalau memang tahu ada pihak yang dirugikan, ya tadi harus istirdo dan tawid kalau diketahui. Kalau tidak ya sudah, ya istighfar dan stop saja kan begitu, ya. Itu cukuplah untuk tobatnya itu kan, insyaallah.
Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari saudara Ilham Maulana asal Tangerang. Ya. Saya nikah muda, terus istri saya tuh seperti anak kecil. Bagaimana sikap yang harus saya lakukan? Maksudnya kali manja kali ya? Ya, kekanak-kanakan. Iya, manja, kekanak-kanakan. Ya, bagaimana kan? Nah ini kan terlanjur sudah nikah, ya kan? Nggak mungkin terus besok dibuang, nggak mungkin ya. Suami kan ada kewajiban dan fungsi mendidik, ya kan? Mendidik, ya tentu anak kecil juga kalau dididik kan bisa dewasa ya kan, apalagi istri ya kekanak-kanakan ya dididik lah, bagaimana kan itu sangat bisa. Kalau perlu minta bantuan ya kakak atau orang tua kan, supaya ya anak itu yang tadinya gemulai saja bisa keras ya kan dengan dididik tuh kan, apalagi ini ya dari kekanak-kanakan ya supaya lebih dewasa bisa itu ya, supaya galak juga bisa ya kan orang itu, jadi tergantung kan. Nah, jadi dididik saja dengan sebaik-baiknya, jangan ditinggalkan, dibawalah ke lingkungan ini keluarga kakak yang memang sudah bagus, bawa sering-sering silaturahim ke rumah tangga kakak, kan melihat nanti istri itu, oh begitu kan cara melayani tamu, cara itu begitu, bawa juga ke rumah tangga temen ya kan, begitu, jadi biar dia melihat, belajar juga. Sambil itu diberikan masukan, saran begini, insya Allah, dan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Muhammad Ikhtidar ya. Saya sejak kecil tinggal sama kakek dan nenek ya dari usia 6 bulan ya. Saya merasa dibedakan dengan kakak-kakak yang lain, baik itu biaya sekolah ataupun biaya-biaya yang lainnya, merasa tidak diperhatikan oleh orang tua. Bagaimana sikap yang harus saya lakukan terhadap orang tua? Ya, pertama tentu orang tua itu memilah-milah itu tidak adil, itu salah. Ya, salah. Kasus di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang tua yang begitu sayangnya ke anak-anaknya itu ada 3 gitu. Oh, sampai dicium-ciumi di pangku begitu, saking sayangnya kan begitu. Rasulullah melihat, bagus ini si bapak ini sayang kali, tapi tanya, anakmu berapa? Oh, anak kami sekian, artinya lebih dari 1, 2 atau 3. Apakah ya semuanya diperlakukan seperti itu tadi? Oh enggak, yang ini saja. Itu kan masalah. Adil baina auladik, berbuat adillah walaupun dalam cara memperlakukan secara fisik dan cara menyayangi harus adil. Yang ini di cium-ciumi kan, yang itu juga punya hak begitu. Itu baru hal-hal yang sifatnya non material. Kalau ini kan pengakuan eksistensi, ini lebih parah. Yang lain diakui sebagai anak, yang ini tidak karena ya lama bersama nenek. Ya itu tidak alasan begitu. Malah justru seharusnya lama bersama nenek, jarang bersama orang tuanya, dia dapat bonus mestinya kan. Bonus kasih sayang, kasihan nih sekian tahun dengan nenek ini apa bonusnya begitu, bukannya dikurangi kasih sayangnya. Jadi itu salah ya, cara paham orang tua itu salah. Bagaimana ini sikap anaknya? Tentu walaupun orang tua ya, tentu harus ditaati, tapi dalam hal itu orang tua maksiat, bagaimana ya kan? Nggak sulit lah kita menasehatinya. Nah, tentu dibawalah mungkin ke pengajian ya kan, orang tua dibawa ke pengajian atau dibawakan bacaan, buku bacaan agama ya, supaya orang tua bisa introspeksi. Oh keliru kan begitu. Sekarang kan gampang, ada video-video ya kan, tentang ini nih, tanya jawab mengenai rumah tangga ini, kasih sama orang tua. Oh begitu kan, dikirimi video call ya, bisa begitu. Jadi diusahakan agar orang tua itu mendapatkan pencerahan supaya tahu apa yang dia lakukan itu bagaimana menurut agama kan begitu.
Itu tentu yang harus dilakukan. Tapi tetap hormat, bakti, birrul walidain tetap, karena itu kewajiban kita. Jadi kewajiban kita tunaikan, kewajiban orang tua belum ditunaikan, itu urusan orang tua, tapi kita bantu dengan tadi pencerahan itu sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau anak ini sudah dewasa dan dapat ada penghasilan begitu, nah kesempatan ya bawakanlah hadiah pada orang tua, kan begitu. Nanti orang tua tentu mikir lah, ini anak agak kurang diperhatikan, tapi justru lebih perhatian ke orang tua, kan begitu. Anak yang ya dibantu dikasih rumah kurang, namanya manusia apalagi orang tua pastilah ada pikiran seperti itu supaya mengoreksi apa yang sudah ya kekeliruannya itu. Insya Allah begitu. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Gina asal Cirebon, masih seputar keluarga ya. Pertanyaannya, bagaimana hukum seorang suami meminta barang milik istri sedangkan sudah berkeluarga? Oh, ini ada dua keluarga begitu ya, suami istri, lalu Istri memiliki barang, memiliki barang-barang perabotan rumah atau apa, kan begitu. Nah, ini keluarga A ya kan, suami juga sudah ada keluarga lagi kan, minta begitu, bantu dong itu tuh di rumah belum ada apa begitu ya, kamu ada nih ya, abang pakai atau kakak pakai atau bagaimana, kan begitu ya. Iya, mungkin alat gosok atau apa ya kan, begitulah. Bisa saja minta, bisa saja tidak, namanya ke adek main pakai aja bisa saja kan. Nah begitu. Jadi pertanyaan bagaimana kalau seorang suami minta barang istri. Oh, suami. Lalu mau dikemanakan itu barang? Barangnya dibawa ke rumah ibunya, ibu suami. Oh gitu lah. Lagi-lagi ini berarti kurang harmoni ya antara dua keluarga, iya kan? Mestinya kan sama, kalau istri kepada orang tua suami kan sama, mestinya suami kepada orang tua istri sama. Kalau ini kan ada sesuatu yang kurang bagus begitu kan, nah gitu, sehingga suami kayak ngumpet-ngumpet untuk memberikan sesuatu itu, ia tidak ngasih tahu istri, bahkan mungkin dari barangnya istri dikasihkan ke ibunya atau ke bapaknya atau mungkin ke saudaranya, kan itu ya kasusnya. Tentu ini masalah akhlak, perlu perbaikan ya, suami perlu pemahaman, pencerahan. Tapi status barang yang diserahkan itu bagaimana? Ini adalah kias, analogi ya. Mahar itu kan menjadi hak istri itu. Di Al-Quran di surat An-Nisa ayat 4 ya. Watu nisa soduqotihinna nihlatan. Berikanlah kepada perempuan itu maharnya sebagai pemberian dari kamu. Oke, berarti kan itu hak perempuan, hak istri, udah tidak boleh diganggu gugat. Tapi fa intibna lakum an syai'in minhu nafsan, kalau si istri itu ridho, legowo ya, memberikan ya sekedarnya ya, fakulu hani'an maria, silahkan kamu nikmati ya dengan senang. Jadi mungkin dari mahar itu atau dari harta istri ya dibelanjakan, ngajak istri itu makan-makan, bang, ini hari ulang tahunku atau apa begitulah ya, kita masak agak banyak lah begitu. Nah kan dari mana duitnya? Dari ya apa, uang belanja atau apa ya, boleh makanlah. Berarti kan ada hak istri itu dinikmati oleh suami, boleh asal ridho. Nah di situ. Nah, ini bukan soal makanan atau apa, tapi barang istri ya diperlukan oleh suami, asal ridho silakan. Yang penting fakulu hani'an maria, ridho, harus ridho, jangan main embat saja karena suami begitu, harus hani'an maria, tentu harus ridho, itu saja ya.
Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Siti dari Bandung. Ya, apa yang harus saya lakukan saat suami saya poligami dengan selingkuhannya, sedangkan nafkah biologis aja tidak diberikan kepada saya? Apakah saya boleh meminta cerai? Ya, selingkuhannya itu kan sebelumnya. Kalau sekarang sudah nikah, sudah jadi istri, nggak selingkuh lagi. Selingkuh itu karena lewat jalur belakang yang ilegal, begitu. Ya alhamdulillah dilegalkan jadinya kan di poligami. Asalnya selingkuh, lalu legal. Nah, lalu muncul masalah apa? Kok tidak adil itu ya perlakuannya gitu. Hak-hak istri yang pertama tidak ditunaikan, tadi digambarkan. Ya, yaitu artinya tidak adil, ya kan. Itu baru hak nafkah batin. Apakah hak nafkah zahirnya bagaimana, ya kan? Ya intinya poinnya di situ si suaminya itu berlaku tidak adil terhadap kedua istrinya. Nah, istri yang pertama merasa ya tentu saya tidak suka. Apakah dengan ketidakadilan itu dalam membagi hak-haknya menjadi alasan boleh minta khulu, ya kan, cerai kan itu ya. Nah, tergantung lagi-lagi ketika nikah kan ada sighatut ta'liq, ya kan, bla 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 kan begitu. Kalau apabila suami saya gini, nah, apabila saya sebagai suami itu berjanji ini kan begitu ya, apabila melakukan ini termasuk ya nafkah itu termasuk itu. Dan istri saya tidak ridho, nah itu dari kalau ridho selesai. Ya, tidak ridho tapi nggak ngomong juga selesai. Kenapa tidak komplain kan? Kalau ini ya tentu kalau tidak ridho harus komplain. Ya komplain, adukan, protes ke suami, kamu jangan begini. Ya lebihnya tentu sampaikan ke orang tua begitu supaya orang tua bisa menasehati kan begitu. Jadi jangan diendapkan di dalam hati, nanti makan hati kan itu. Kalau makin serius ya bisa dikomunikasikan dengan pihak BP4 KUA, ya kan. Nah begitu kan ada lembaga itu yang untuk menasehati rumah tangga supaya sakinah mawaddah warahmah. Nah nanti bagaimana tuh advice-nya? Oh ini masih bisa dipertahankan, sabar saja, sebab yang sabar itu banyak rezekinya misalnya. Ya sudah kan begitu, ya kan. Kalau nanti rekomendasinya dan ternyata dia tidak sabar, ya udah mau diproses saja silahkan. Ya kalau memang poinnya sudah masuk dalam salah satu poin sighatut ta'liq begitu. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Rihayatul Jannah asal Purwodadi. Ya, saya 4 bersaudara, ya, dan saya tidak memiliki saudara laki-laki. Sedangkan ayah saya bertanya kepada guru spiritualnya, ya, supaya punya anak laki-laki, maka disarankan untuk nikah lagi. Sedangkan kebutuhan ekonomi kami belum tercukupi, ya. Dan saya merasa kasihan sama ibu saya. Apa yang harus saya lakukan? Intinya ya hukum ta'addud ya. Aslul hukminya kan boleh. Tapi ini akan berakibat ya ada pihak yang ya menderita lah ya. Yaitu anak-anak, ya istri, ya kan. Alasannya sih ini kan ya saya pengen anak laki-laki biar jadi jagoan lah atau apalah begitu. Ini kan sudah 4 tiap perempuan semua, ya kan. Ya ini soal apa, al-iman bil qadha itu kan berarti kan, lalu soal rezeki juga kan. Kita tidak tahu apakah yang akan membawa kemaslahatan, ya kebahagiaan itu laki-laki atau perempuan, kan kita tidak tahu. Ayyukum aqrabu lakum naf'a, kita tidak tahu. Ya udah, itu memang berarti kan soal wawasan, ya. Taruhlah ini terlanjur wawasannya tadi malah lari ke apa, guru spiritual bukannya ke ustadz, ya kan. Ya itulah masalah, ya kan. Nah lalu apa begitu kan, ya tentu menasehatilah bahwa lari ke guru spiritual itu salah, ya kan, bahwa ini belum juga dikaruniai anak laki-laki, itu kan bukan itu apa namanya
solusinya, jalan keluarnya, ya, samping berdoa atau apa ya kan. Ya secara biologis juga kan ada upaya. Laki-laki itu butuh masukan lebih banyak apanya begitu ya kan, dari sisi makanan. Iya ada itu. Kalau perempuan apa kan begitu. Jadi ini justru ya minta nasihat ke ahli gizi justru lebih tepatnya, atau ke dokter kandungan. Nah itu jadi bukannya ke penasihat spiritual. Nah itu keliru juga ya kan. Nah itu jadi bahwa ada harapan untuk anak laki-laki, hal yang wajar, itu fitrah. Tapi ya menjadi salah kalau ya kebahagiaan itu kalau ada yang laki-laki enggak ya kan. Nah, jadi apa yang harus dilakukan ya, dinasehati, diberikan wawasan. Nasihat itu ya ke ustadz lah, bukan ke guru spiritual. Kalau itu terlanjur ke guru spiritual, kan ada gurunya lagi tuh kan. Ya mungkin nanti guru spiritualnya malah dinasehati, enggak begitu seterusnya ya, supaya bisa menginsaf, mengoreksi kekeliruan dua orang itu kan. Sebab kalau terlanjur jadi keyakinan bisa merusak aspek akidah juga kan begitu ya. Itu yang bisa dilakukan. Tentu doa itu berdoa sebab hati manusia itu Allah yang punya, Allah yang membolak-balik ya kan begitu. Ya dalam sinetron tuh ada juga kan dengan doa istrinya yang begitu soleh kan. Ya, ada satu keajaiban ya kan, ada itu ya. Jadi ya itulah yang bisa dilakukan, tentu supaya sikap suaminya itu baik, bahkan lebih baik ya. Jangan berubah sikap ke suami ya, kalau bisa ditingkatkan, atau kebaikan layanan khidmah istri kepada suami ditingkatkan supaya ya jangan lari kan begitu. Nah itu jadi memang ini berat ya, tapi ya itulah sebuah perjuangan insya Allah. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Salahuddin asal Bogor ya. Jika seorang suami mengatakan udahan kepada orang tua istri, apakah itu termasuk talak? Ya pertama salah alamat ya. Kalau ke orang lain, orang tua atau siapa tuh udahan deh, ya nggak ada apa-apanya, karena ibaratnya surat salah alamat ya kan. Yang kedua, kata-kata udahan itu kan bukan kalimah sorry, sebutlah kinayah, sebutlah gitu kan, metafor begitu. Tentu hukum fikihnya itu kan harus ditanya kalau itu dimasukkan sebagai cara atau ungkapan talak dan itu kinayah, ditanya maksudnya apa kan begitu. Nah, kalau begitu saja kan berarti kan belum jatuh talak pertama, alamatnya salah iya, walaupun mengucapkan ke ibunya iya, dah saya bosan, saya mau pergi, iya nggak jadi itu kan. Itu kan harus diucapkan ke istri ya, kamu pergi ya, itu baru kan kena itu. Tapi kalau ya ke orang lain, ke kakaknya, kakak istri atau adik istri atau bibinya, murang maring lah kayak begitu, ya enggak lah ya begitu ya. Baik, wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Alhamdulillah, pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan telah dijawab oleh Syekhuna Syekh Surahman Hidayat ya. Untuk itu kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribum mujibud da'wat. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin waqfina wa iyyahum min jami'i syarri masaibid dunya wad din. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqqa wa su'il qada wa syamatatil a'da Allahumma ashghilil zalimin bid zalimin wa akhrijna wa ulama'ana min bainihim salimina ghanimina muntasirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.